Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masih lanjut belajar tentang API. Ya, jadi mungkin pengantar di awal bahwa kalau kita bicara tentang API itu umumnya banyak diimplementasikan di aplikasi yang menggunakan paradigma service gitu ya, atau service oriented gitu. Nah, ada dua arsitektur server yang terkenal ya dalam pengembangan perangkat lunak. Eh, yang pertama disebut namanya SOA ini ya dan microservice ya. Jadi umumnya arsitektur-arsitektur ini menggunakan API untuk implementasinya ya karena berbasis service. Nah, kalau kita ngomong API eh, itu merupakan eh, pendekatan untuk melakukan pertukaran data. Pada video kali ini atau pada diskusi kali ini kita akan belajar atau mengenal beberapa format data ya di aplikasi yang menggunakan arsitektur SOA dan microservice ya. Dan tentu nanti kita akan coba implementasinya menggunakan eh, programming gitu. Kita akan coba sekilas bagaimana sih implementasi API menggunakan beberapa format data ini. Nah, tapi kita tidak akan cover semuanya, jadi kita akan gunakan tiga format data yang cukup terkenal ya. Yang pertama adalah JSON, yang kedua adalah XML, yang ketiga namanya protobuf ya. Mungkin kita biasa hanya mengenal tentang JSON gitu ya, karena memang itu mudah dibaca gitu ya, kemudian ya termasuk ringan gitu ya. Saat ini memang kebanyakan menggunakan JSON. Nah, JSON ya, JSON atau JavaScript Object Notation ini merupakan format ya, format data yang ringan, mudah dibaca gitu oleh manusia. Jadi kalau kita dikasih teks yang bentuknya adalah JSON ini kita dengan mudah untuk memahaminya. Jadi misalnya ini adalah contoh ini ya, contoh eh, format JSON ya, format JSON ya. Jadi umumnya umumnya saat kita membuat API atau konsum API umumnya dalam bentuk format JSON ya. Karena tadi ringan, mudah dibaca gitu. Jadi kalau seperti ini kita punya tiga field gitu ya, tiga atribut. Ada nama yang value-nya adalah Doni, kemudian ada umur yang umurnya 29 tahun, yang bentuknya adalah numerik ya di sini karena nggak ada petiknya. Alamat, key alamat, value-nya adalah Bandung. Itu sangat mudah untuk dipahami dan ini memang banyak kita jumpai. Mungkin selalu kita jumpai ya saat ini. Nah, selain JSON itu ada format lain yang dikenal dengan namanya XML gitu ya, XML, Extensible Markup Language. Jadi eh, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Jadi ini merupakan salah satu format yang menggunakan tag gitu ya. Tag itu ini ya seperti seperti HTML gitu ya. Nah, tapi kalau di HTML itu dia sudah apa didefinisikan tagnya gitu. Misal kalau kita mau membuat paragraf kita menggunakan tag P gitu ya. Kita menggunakan apa ya? Misal eh, kita ingin pakai heading gitu ya, judul, subjudul dan sebagainya kita pakai H1, H2, H3 dan sebagainya. Kalau kita mau apa nih, misal membuat eh, apa eh, membuat judul gitu ya, kita bisa menggunakan tag title dan sebagainya ya. Tapi dia didefinisikan, sudah ada gitu. Kita cukup ikutin gitu. Tapi kalau dari XML ini tag-tagnya bebas gitu ya, dinamis. Misal kalau di sini saya punya tag data dan di dalamnya ada tag lagi nama dan umur dan alamat ya. Jadi nama dan umur di mana setiap tag itu pasti akan ditutup dengan ininya gitu ya. Misal saya punya tag nama maka akan ditutup dengan slash nama. Ya. Ini adalah contoh XML yang mana kalau kita terapkan di eh,
API ya, integrasi aplikasi gitu ya, atau pengembangan aplikasi menggunakan API ya, pertukaran datanya bisa dalam format seperti ini. Jadi tidak harus JSON ya. Nanti kita akan coba. Kemudian eh, selanjutnya ini mungkin yang asing gitu ya bagi banyak orang. Ada namanya protobuf gitu ya. Protobuf itu singkatannya atau panjangannya adalah protokol buffers. Jadi dia dikembangkan Google tapi dalam format biner. Nah, jadi ada apa ya? Ada bilangan biner gitu ya. Ada bilangan biner, ada bilangan heksa, heksadesimal gitu ya, atau bilangan desimal dan seterusnya gitu ya. Nah, protobuf ini menggunakan format data biner yang mana eh, tidak bisa dibaca oleh manusia, ya, ya, tidak bisa dibaca oleh manusia. Tujuannya untuk mempermudah gitu ya mesin gitu ya untuk memahami data tadi lebih cepat, lebih efisien karena ukurannya lebih kecil gitu ya. Kemudian tidak banyak apa tuh namanya. Misal kalau kita ngomong data gitu ya, eh, ya semakin mudah dipahami manusia, semakin susah dipahami mesin. Itu sama kayak kita eh, programming gitu ya, programming. Jadi kalau misal kita di sini adalah eh, bahasan ada dikenal namanya bahasa tingkat tinggi high level programming, ada namanya low level programming. Nah, high level programming itu ya pemrograman yang mudah dipahami manusia seperti Java, Python, semuanya hampir semuanya adalah high level programming. Ya, ketika kita baca sintaknya itu kita bisa paham. Ya, tapi bagi mesin ya eh, bahasa tingkat tinggi tadi harus diterjemahkan menjadi yang lebih rendah agar mudah dipahami mesin. Ya, nah itu konsepnya sama. Jadi ada data yang mudah dibaca manusia tadi. Ya, walaupun tadi terlihat memang ringan, tapi kalau dibandingkan dengan protobuf dia lebih cepat ini, gitu, karena dia sudah dalam bentuk low level gitu, sehingga eh, lebih cepat gitu, tidak perlu melakukan perubahan dari high level menjadi low level. Cuma memang ada akibatnya adalah ya, tidak bisa dibaca manusia, gitu, susah gitu. Ya, nah protobuf ini eh, protobuf ini itu menggunakan file skema. Jadi kita harus menyiapkan file skema yang mendefinisikan struktur data. Jadi misal kita ingin melakukan pengiriman data gitu ya, yang mana kita tahu bahwa data yang dikirim adalah seperti ini ya. Itu sama seperti kayak ya menggunakan XML atau JSON sebelumnya di sini. Ya, di sini kan kita tahu nih bahwa ini akan ada tag nama, umur, alamat ya. Ini juga sama. Nah, ada tiga atribut di sini. Ya, itu sama. Berarti ada skemanya, ada tiga field gitu ya. Kita tentukan seperti itu. Jadi ada struktur di datanya. Nah, kemudian dari struktur data tadi akan dikompil ya menjadi sebuah kode bahasa pemrograman. Jadi kalau misal kita ingin pakai Python, maka nanti file skema tadi akan dirubah menjadi apa ya bahasa Python gitu ya. Kita tinggal panggil aja gitunya hasil kompilasi apa namanya kompilasinya nanti. Nanti kita akan coba ya langsung praktek mungkin ya, karena mungkin khawatir agak membingungkan. Poinnya adalah di protobuf ini kita nyiapkan file skema untuk struktur datanya, kemudian dikompil sesuai dengan bahasa programan baru bisa dipakai di bahasa pemrograman tadi. Jadi kalau saya mau konsum atau ya misalnya konsum menggunakan Python, maka datanya tadi harus dikompil dulu gitu ya dengan menggunakan struktur datanya tadi harus dikompil terlebih dahulu sehingga itu bisa digunakan untuk merubah eh, input tadi gitu ya, message tadi, message yang ingin kita baca atau kita provide ke orang lain menjadi dalam bentuk file biner tadi. Oke, ini ya, dan ini berbeda dengan JSON yang menggunakan format teks. Nah, oke, mungkin ini sekilas contohnya, yang mana nanti kita akan coba sekilas. Nih, misal nih kita menggunakan membuat atau mendefinisikan struktur data dalam bentuk .proto gitu ya, protobuf maksudnya. Misal namanya person.proto, namanya bebas sebenarnya, tidak harus person, gitu, bebas. Tapi .proto ya, kita gunakan versi yang ketiga ya ini seperti ini. Misal isinya adalah seperti ini. Kemudian saya punya
eh, ini ya person gitu ya, kelas person di sini gitu ya, atau objek person lah ya, yang mana dia isinya adalah string dengan namanya adalah name dan age gitu ya, tipenya adalah integer 32 misalnya. Ini hanya satu dua nanti hanya penanda fieldnya. Jadi kalau kita punya 10 field nanti kita tulis sama dengan 3 4 5 6 7 10 ya. Nah, ini contoh saja, artinya kita ingin membuat struktur data yang isinya terdiri dari dua kolom ini. Nah, kemudian kita compile. Compile kita jalankan si perintah ini protok ya, dash dash Python out, artinya kita ingin mengcompile struktur data dari ini tadi ya, person.proto tadi ke dalam bentuk Python gitu ya, Python. Yang mana inputnya adalah ini tadi. Nah, inputnya ini. Ya, jadi outputnya sama dengan Python out sama dengan titik, itu masih di dalam file yang folder yang sama ya, dari inputnya adalah ini person proto itu ini tadi ya. Oke, jadi ini di-compile, kemudian nanti akan keluar output. Outputnya itu namanya biasanya ada tambahan PB2 gitu. Jadi kalau namanya person.proto jadinya person person underscore PB2 dot ya dot py gitu ya kalau salah. Nah, kalau misal kita Python gitu. Oke, kemudian kita tinggal import saja gitu ya, tinggal import ya. Jadi objeknya kita bikin objek person sama dengan person ini tuh ini tadi ya, yang diambil dari ini tadi. Ini ya. Kemudian kita langsung bisa ngakses namanya ya, kita kasih nama person.name sama dengan Doni, artinya kita input namanya Doni ya. Jadi nanti Doni itu nanti bukan ditampilkan dalam bentuk eh, ini ya, isinya tadi nanti nggak di apa ya, saat kita melakukan perpindahan data maka dia nanti akan dirubah dalam bentuk baik biner gitu ya, dalam bentuk biner ya, artinya nggak raw text seperti JSON gitu ya atau XML ya. Jadi person.name sama dengan itu maksudnya objek person itu yang punya atribut name itu namanya adalah Doni, kemudian age-nya dulu 9. Ya teman-teman kalau sudah pernah belajar object oriented seharusnya paham ya mas seperti ini ya. Ini eh, saya kira bisa dipahami. Nah, kalau sudah, selanjutnya kalau kita mau tampilin ya tinggal person.name-nya saja gitu atau person.age-nya saja gitu. Nah, untuk kebutuhan perpindahan data, objek protobuf tadi harus di apa namanya? Ya direpresentasikan string gitu ya. Kita bisa gunakan perintah namanya serialize to string. Ya, jadi objek-objek tadi itu kita rubah dalam representasi string ya, sehingga kita bisa pakai untuk ya kita bisa ya provide ke pihak lain atau konsum ya menggunakan ini tadi gitu. Jadi lebih cepat karena datanya bukan bentuk JSON, bukan bentuk XML, tapi bentuknya adalah biner gitu seperti yang disampaikan di awal. Jadi tapi kita nggak akan susah membacanya gitu. Kita bisa gunakan apa tuh fungsi untuk mengembalikan ke teksnya, tapi yang di sini adalah seperti ini tadi ya, yang seperti ini tadi. Tapi yang kita nanti pakai adalah sebenarnya kita harus melakukan operasi serialize to string. Jadi diremaskan dalam string di data apa namanya eh, objek atau ini tadi ya data yang sudah kita kita define tadi. Nah, kita mungkin akan coba sekali ini habis ini, tapi teman-teman harus install Protobuf terlebih dahulu. Jadi ini sudah ada linknya, how to install Protobuf Buffer on Windows ya. Nanti kalau di Linux ya nanti ada filenya. Jadi selanjutnya kita akan coba implementasi API, kita akan coba konsum API. Sorry, kita akan coba provide API, bikin API sederhana, tapi nggak beneran dengan data yang dari database, tapi kita bikin data apa ya kayak data statis gitu ya, data di apa variabel gitu ya, kita siapkan variabel yang mana menyimpan data gitu, data name age tadi itu ya, dan kita akan coba untuk bisa kita sediakan dalam bentuk JSON, XML atau protobuf. Oke. Kita akan pindah ke eh, terlebih dahulu kita akan masuk di tadi, kita akan installin dulu ya how to install ini ya
protokol buffersnya, protokol buff on Windows tadi nih ya. Jadi teman-teman ikutin saja linknya. Sorry ini ya. Ya teman-teman ikutin aja. Ya search aja ini ya, protobuf release, protobuf release. Ya protobuf release itu yang ini tadi. Nanti teman akan diarahkan ke GitHub-nya, ke protobuffer ini ya. Protobuf nih ya, di repo ini kita eh disediain eh, aset di sini. Aset itu ya aset ya, master gitu ya, software ya, installernya ya. Jadi tergantung kita mau apa. Kalau Linux ya pilih Linux gitu ya. Mac ya pilih OS lah. Kita bisa klik di sini show all ini. Kita akan pilih yang Windows 64 ya, karena Windows saya Windows 64 gitu ya. Eh, Oke, download aja kalau teman-teman sudah download. Kemudian teman-teman bisa naruh di manapun teman-teman. Jadi nanti eh, akan seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah download kemudian ekstrak, nanti akan seperti ini. Eh, Oke, saya sering ini ya, browse explorer ya. Ah, nanti akan diekstrak ya, nanti akan keluar seperti ini. Ada bin, ada include, ada readme. Nah, ini di dalam bin tuh ada namanya protok.exe ini ya, application ya. Jadi kita taruh ini di apa namanya, eh, link ini ya, teman-teman bisa copy link ini ya, tergantung nanti padnya di mana, nyimpannya di mana. Kebetulan masuk di download ya, teman-teman bisa taruh dimanapun. Ini di copy, kita masuk di sistem environment. Ya, sistem environment itu ya teman-teman search aja gitu ya di Windows-nya sistem environment ya. Nanti akan muncul sistem environment. Jadi kita naruh naruh pad ini ke dalam sistem environment sehingga perintah protok ini bisa dieksekusi di CMD. Ya karena kita ngompilnya pakai CMD itu pakai terminal ya. Kalau ini nggak dijalankan maka perintah ini nggak dikenalin gitu. Perintah ini nggak dikenalin. Oke, jadi eh, seperti ini ya. Oke, nanti kita akan lanjut ke tutorial instalasinya. Ya ini saya kasih contoh sedikit gitu ya. Teman-teman bisa tekan Windows R gitu ya. Windows R untuk buka terminal. Teman-teman bisa tulis CMD akan keluar seperti ini. Nah, teman-teman eh, ketika teman-teman gunakan Protok seperti tadi, untuk tujuannya itu buat apa? Ini buat buat compile tadi ya, buat compile struktur data menjadi ini ya, ke bahasa pemrograman yang ingin kita pakai. Kita enter. Nah, kalau keluar seperti ini berarti dia sudah berhasil. Artinya protok ini, perintah protok tadi itu sudah ada di sistem environment. Tapi kalau belum, teman belum ngerjain ya ini nggak bisa, nanti not apa ya namanya istilahnya ya, not defined atau apa gitu ya. Artinya nggak dikenalin lah perintah ini. Ya, perintah ini. Oke ya. Nah, kita akan kembali lagi ke tutorial instalasi tadi. Jadi teman-teman download saja, kemudian diinstal, double klik biasa, sorry, diekstrak ya. Kemudian path-nya tadi di folder bin itu teman-teman taruh di sistem environment. Nah, teman-teman di sini bisa lihat panduannya. Ya ini ya. Ini diekstrak di sini ya. Kemudian ini di copy posisinya di mana? Tidak tahu di mana. Nah, di sini eh, ini di copy, posisinya tergantung tadi di mana downloadnya atau mungkin ditaruh di mana. Teman-teman search aja dengan perintah sistem environment. Sistem environment ya, kemudian teman-teman pilih environment variable. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih new gitu ya atau pet ya, teman-teman bisa pilih pet gitu ya, kemudian tambahkan baru. Kalau udah di oke. Ya, ketika dijalankan dia akan muncul argumen-argumennya ini, maksudnya sudah berhasil gitu. Saya akan coba buka sistem environment ya. Semoga aja
bisa dilihat ya, bisa muncul ya. Ini ya di sini. Masuk sistem environment, nanti pilih environment variable di bawah sini. Kemudian di sistem variabel ini pilih path gitu ya. Path di sini teman-teman bisa edit, edit. Nah, muncul. Nah, tinggal bikin yang baru, new di sini. Nah, paste di sini. Nah, kalau saya sudah tadi yang di sini tadi. Ya, ini. Kalau udah oke, oke. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi perintah protok itu nanti bisa dieksekusi melalui CMD. Kalau teman-teman tidak jalankan perintah tadi, tidak eksekusi, maka teman-teman nggak akan bisa compile. Nah, itu mungkin perlu dicoba seperti itu. Ya, jadi poinnya adalah kita menginstal ini tadi terlebih dahulu ya, menginstal perintah namanya protok, tujuannya untuk compile ini, compile file proto tadi. Oke, kalau sudah, kita akan mulai coba membuat memprovide API dengan tiga ini, gitu ya, tiga tipe tadi. Pertama dengan JSON, yang kedua dengan XML, yang ketiga dengan protobuf. Nah, protobuf sampai sampai di sana dulu, teman-teman sudah install dan jalankan protok di CMD-nya, maka itu berhasil. Saya akan hold terlebih dahulu di sana. Jadi belum lanjut ya. Kita akan mulai dari JSON terlebih dahulu. Tapi pastikan teman-teman sudah berhasil menjalankan ini perintah protok di terminalnya, di CMD-nya. Oke. Kita akan coba menggunakan Python ya. Teman-teman bisa siapkan environment-nya. Saya akan pakai VS Code ya. Oke, di sini kita akan coba ya. Saya punya folder. Kita akan coba pertama kita akan membuat API menggunakan Flask gitu ya, Flask ya. Karena di tutorial sebelumnya mungkin kita sudah mungkin 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 teman-teman sudah pernah belajar gitu ya Python, atau mungkin pengembangan aplikasi web dengan Python ya. Salah satu framework yang terkenal adalah Flask gitu. Nah, teman-teman, kita akan coba sedikit di sini. Coba dulu kita akan bikin file namanya bebas app.py mungkin ya, app.py seperti ini, bebas namanya ya. Oke, ini sudah ke screen ya. Oke ya. Nah, teman-teman, kita akan panggil flashnya terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum belum apa itu namanya, belum ada, teman-teman cukup jalanin ya pip install flash gitu ya. Tapi jalankannya di terminal ya. Oke, kita akan coba panggil from flash import flash seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat objek namanya app yang mana dia akan membuat objek dari flash ya. Oke, standar ya. Kemudian kita akan membuat endpoint-nya ya, akses ke ininya ya, URL-nya tadi dengan menggunakan perintah approach gitu ya. Approach kemudian dan seterusnya. Cuman biar lebih cepat kita eh, apa itu namanya gunakan extension di sana, extension teman-teman bisa tulis flash ya. Teman-teman bisa pakai misal flash snippet ini. Jadi teman-teman kalau mau bikin routing di Flash cukup gunakan perintah root. Nanti enter aja dia akan membuat autocomplete ya. Jadi tidak perlu menulis manual. Ya. Ya, kita bisa tulis root seperti ini. Kalau root GP itu maksudnya get sama post ya. Kita nanti akan belajar metode-metode di atas protokol HTTP ya. Tapi sementara mungkin ditangkap dulu saja ya, dipahami dulu saja. Kita bisa menggunakan root seperti ini, dia akan membuat template ya biar nggak manual, nggak lama-lama gitu. Nah, mungkin kita akan bikin endpoint awalnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita nulis
webnya langsung enter, nah maka ini yang akan diskusi. Ya, misal fungsinya kita kasih nama root, kemudian kita di sini ingin tampilkan, karena kita ingin menampilkan bentuknya JSON ya. Ya tadi ya salah satu bentuk data itu pertukarannya adalah JSON gitu ya. Kita bisa gunakan langsung return eh, ya return apa gitu ya. Eh, kita bisa gunakan apa gitu misalnya hello world gitu atau mungkin selamat datang gitu. Gini dulu mungkin ya. Jadi ini tidak bentuk JSON, cuman string biasa saja. Kita ingin tahu eh, program awal kita berhasil kita aja sih. Kemudian kita panggil eh, sama dengan main. Nah, ini tujuannya untuk biar kita bisa akses file ini sebagai script ya, bisa langsung dijalankan gitu. Apa ini? Debugnya sama dengan true. Nah, debug true itu ya, ya ketika ada error kita bisa langsung tahu gitu. Ya, mungkin seperti itu. Kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Kita akan coba run di sini. Di sini bisa run ya. Oke, ini sudah bisa jalan di localhost atau 127.0.0.1, portnya 5.000 ya default ya. Nah, kita akan masuk di browser. Oke, kita tulis localhost 5.000 tuh aja. Udah muncul ya. Jadi selamat datang. Nah, jadi kita sudah bisa membuat aplikasi sederhana dengan Flash tadi ya. Tapi kita belum masuk di ini ya implementasi API dengan 3 tipe format tadi ya. Nah, kita akan coba mulai pertama dengan JSON ya. Oke, kita kembali lagi ke VS Code tadi. Nah, kita perlu membuat root lagi ya. Jadi misal namanya adalah person gitu ya. Jadi nanti kita bisa tulis localhost 5.000/person ya misal JSON gitu namanya ya. JSON. Nah, ini method name-nya kita kasih namanya getJSON. Nah, di sini dia akan menampilkan datanya ya. Jadi kita provide data gitu. Tapi karena saya sampaikan bahwa tidak menggunakan database, jadi kita bikin data uh, dummy ya, data statis terlebih dahulu. Misal eh, person gini ya. Kita atau mungkin data gitu namanya boleh bebas namanya. Kita bikin dictionary di sini. Jadi dictionary ini tujuannya untuk membuat datanya ya. Jadi kalau kita dari database ya idealnya pakai dari database ya, maka kita harus definisikan koneksi ke database-nya untuk kita bisa ambil. Tapi karena ini lebih belajar format datanya, maka ya kita bikin data statis aja gitu. Yang mana isinya tadi adalah ada 2 key ya. Key yang pertama adalah nama, name tadi ya. Kemudian misal namanya adalah Doni. Kemudian yang kedua adalah age gitu ya. Age-nya tadi 29. Bebas sebenarnya. Oke, 2 saja dulu mungkin. Nah, kita bisa uh, apa ya, provide ini ya, data ini dengan tipe JSON ya. Jadi kalau di Flash, kalau kita ingin outputnya adalah JSON, kita bisa gunakan JSONify ya, JSONify. Jadi dia itu merupakan apa ya, function dari Flash ini. Jadi kita bisa gunakan from Flash import JSONify ya, karena eh, ya sama-sama from Flash-nya kita nggak perlu nulis lagi, cukup dikasih koma di samping ini, kita tulis JSONify seperti ini. Jadi nanti returnnya adalah data ini tadi ya. Jadi kalau teman-teman tulis return adalah data ya, JSONify data.
Oke, jadi dia akan mengembalikan data tadi yang dibentuk dalam format JSON tadi. Ya, biasanya seperti itu ya. Kalau di Flash yang cukup sederhana, mungkin di bahasa pemrograman yang lain atau mungkin library yang lain mungkin berbeda gitu ya. Misal kalau di Node.js seperti apa, di apa Java seperti apa dan sebagainya. Dan seterusnya ya. Bahkan di framework ini ya, ini juga misal misal yang terkenal ada namanya sekarang Fast API gitu ya. Ya bisa jadi berbeda, tapi konsepnya sama. Kita apa ya, mengembalikan nilai dalam bentuk JSON karena kita ingin ya formatnya JSON. Oke, kalau kita coba di sini, kalau kita slash person slash JSON enter, maka kita akan mendapatkan seperti ini ya. Jadi ini bentuk JSON ya. Nah, teman-teman sudah bisa konsum ini ya. Tapi tentu ya tidak bisa ya di selain di laptop ini, di luar laptop ini kecuali misal terhubung intranet ya. Ya, kalau kita pakai internet ya nggak bisa karena kita masih lokal di sini. Ya perlu hosting gitu. Ya tapi poinnya kita sudah bisa ini ya get gitu. Ya. Kita provide API namanya ini provide API dengan metode get gitu ya. Jadi orang kalau konsum slash person slash JSON maka dia akan mendapatkan eh, data dengan tipe JSON seperti ini ya. Oke, sederhana ya. Semoga bisa dipahami. Eh, Oke, kita kembali lagi ya. Jadi kita sudah berhasil coba satu. So, ini ya tipe ya. Kita akan bikin lagi yang mana formatnya adalah XML. Ya, walaupun sebenarnya saya pribadi nggak pernah tahu ya. Tapi memang XML sampai sekarang tetap masih dipakai dan memang sebelum kita ngomong JSON pun XML sudah lebih dulu gitu. Ya. Jadi kita bikin root terlebih dahulu. Dan namanya adalah person slash XML. Nah, jadi kita perlu merubah data di atas ini ke dalam XML gitu ya, atau mau manual juga boleh ngambil buat tree-nya gitu. Tapi karena data kita bentuknya JSON atau dictionary kalau di Python istilahnya ini dictionary. Nah, Python tuh punya apa ya namanya ya, library gitu ya. Namanya adalah XML to JSON. Sorry, JSON to XML gitu ya. JSON to XML. Sorry, bukan JSON-nya, dig to XML. Jadi teman-teman bisa import seperti ini. Import dig to XML ya. Kalau teman-teman belum ada, tinggal pip install dig to XML. Nah, di sini cukup di uh, apa tuh namanya? Dirubah aja bentuknya. Jadi misal namanya adalah um, XML data gitu ya. Maka dia akan uh, memanggil fungsi dig2xml ini ya, dig2xml dengan data ini tadi ya. Jadi ini dirubah jadi dictionary gitu sih maksudnya. Nah, eh, output yang kita harapkan adalah bentuknya XML ya. Jadi kita harus return ya, return di sini kita akan bikin objek respon gitu. Objek respon tujuannya untuk ya tadi melempar respon tapi dalam format XML nanti. Maka agak sedikit beda, bukan seperti atas ini, tapi yang pasti dia akan return respon. Jadi kita tambahkan di sini respon ya. Jadi mengembalikan respon yang ini XML data tadi yang berasal dari XML data dan tipenya ya biasanya ada mime type ya jadi kayak menjelaskan bahwa data ini adalah tipenya apa gitu sih. Oke, data ini adalah tipenya XML ya, application slash XML. Nah, biasanya seperti ini ya. Yang kalau mau JSON ya application slash JSON gitu. Kalau nanti protobuf ya application slash protobuf dan sebagainya. Ya, jadi kita coba dulu. Kita kembali lagi ke browser.
Oke, ini kalau kita refresh masih JSON ini ya. Tapi kalau kita ganti XML, enter, maka dia akan jadi XML. Ini XML ini. Ya, ada tag ya. Eh, Turut-turut ya. Kalau mau misal diganti ya teman-teman kita harus custom gitu ya tadi. Ya karena kita pakai ini ya library bawaan built-in tadi, jadi ya bukan built-in ya, kita harus install ya. Dibahas seperti ini ya. Ada tag namanya name yang dia punya tipenya adalah str string ya, seperti ini. Ya ini adalah XML ya. Jadi ya ini data juga gitu, tapi representasi datanya dalam bentuk XML. Nah, kemudian yang terakhir ini yang agak susah tadi, kita akan eh, buat ini, buat struktur ini ya. Kita bikin file namanya person.proto ya, bebas namanya apa.proto ya, yang mana dia akan menyimpan struktur data ini. Jadi struktur datanya adalah nanti kita punya kelas namanya person, apa ya mungkin ya namanya kelas atau apa ya mungkin ya. Yang mana dia harus ada ini gitu ya. Eh, eh, Apa tuh namanya? Atributnya gitu, atributnya. Mungkin kita bisa copy, ya copy saja mungkin ya. Atau mau ditulis manual juga boleh, ini sedikit ya. Kita akan kembali ke VS Code tadi. Jadi kita akan membuat file namanya adalah person.proto. Oke, kita paste di sini. Ya. Jadi ini ya, sintak sama dengan Proto 3 versi 3. Nah, ininya message namanya person, yang mana ini istilahnya. Udah, kita save. Kalau sudah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke sini. Compile tadi, compile struktur data tadi menjadi Python gitu ya. Jadi Python. Dengan perintah protok dash dash Python out sama dengan titik, kemudian spasi inputnya adalah ini. Ya, kita kembali lagi ke, kalau ini kita ke terminal ya, ke terminal tadi, ke terminal ya. Oke, protok tadi kalau sudah teman-teman berhasil ya kita bisa langsung pakai. Kalau belum teman-teman harus solve tadi terlebih dahulu. Protok dash dash Python underscore out sama dengan titik, artinya dilempar ke direktori yang sama, spasi namanya adalah apa tadi, person.proto. Kita coba enter. Oke, require file are not lost. Ini biasanya salah spasinya, spasinya. Karena ngopinya dari ini ya, eh, dari PDF PPT ya. Ini mungkin dihapus. Oh, dua kali ya, satu dua. Ini dihapus satu dua. Save lagi ya. Jadi dihapus, tabnya ini dikasih indentasinya ya, kasih spasi dua kali. Nah, atau satu kali, dua kali mungkin boleh, harusnya tiga kali karena dia ada kurung awal ya. Cuman mungkin karena kopinya dari ini ya, dari PPT ya. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Kita gunakan panah gitu ya, panah untuk menampilkan historinya. Kita enter. Oh, ini masih error ya. Oke, sebentar. Eh, oke, ini saya taruh di notepad dulu. Ah, di oke, sebentar. Ini juga notepad ya sebenarnya. Hmm, Ops. Oke, kita nggak perlu required gitu ya. Kayak gini aja nih mungkin. Ya, string name sama dengan satu, yang T32 sama dengan dua. Kayak gini. Ya, jadi mungkin tadi requirementnya, required tadi yang mungkin dihapus aja ya. Oke, kita coba lagi. Oke, hasil dia berarti required tadi ya. Jadi mungkin kalau ini nggak keluar error ya. Berarti di sini mungkin PDF-nya ini kita nggak perlu pakai required gitu ya. Oke.
Nah, teman-teman, setelah dijalankan tadi, teman-teman akan mendapatkan file baru. Nah, file baru kalau kita cek lagi di sini sebelah kiri akan muncul person_pb2.py ya. Kalau kita buka ini adalah hasil ini ya, hasil compile tadi keluar seperti ini ya. Jadi kita nanti bisa panggil ini eh, apa namanya ini ya, package atau function gitu ya. Package-nya ini untuk kita bisa langsung ini apa tuh namanya, rubah rubah input tadi user sama sorry, nama sama age tadi. Oke, kita kembali lagi ke sini di sessus ini. Oke, memang terlihat agak ribet ya, tapi ya tadi kita itu cuma cukup sekali aja di awal, nanti selanjutnya kita langsung panggil-panggil saja. Ya, jadi kita cukup import ya from person_pb2 import person ini tadi ya. Kita tinggal panggil saja, kemudian bikin objek namanya person, bebas namanya apa. Ya, person itu maksudnya ini tadi ya, sama seperti Flash tadi itu ya. Kemudian kita bisa isi nilainya person.name, person.age dan seterusnya. Oke. Oke, kita di sini ya. Jadi kita bikin root terlebih dahulu yang namanya adalah person uh, protobuf. Protobuf, misalnya ini get protobuf ya. Nah, di sini itu nanti kita akan eh apa tuh namanya? eh baca tadi ya, panggil tadi gitu ya. Misal namanya adalah hmm, person gitu ya, bebas ya. Kita bikin objek namanya person yang mana dia akan baca di sini tadi. Ya, kita import terlebih dahulu ya. Kita import terlebih dahulu from person pb2 sebentar, import person. Oke, kemudian di sini kita panggil tadi person. Nah, ini seperti Flash tadi gitu ya. Jadi kita import Flash, F-nya besar. Nah, kita bikin objek dari Flash tadi gitu sih. Oke, kalau sudah kita bisa isi nilainya person dot apa tadi, name. Nah, name-nya siapa tadi? Ya, name-nya misal Tono. Tapi name di sini itu adalah name yang miliknya ini tadi, name ini tadi. Ya, age. Nanti person dot age itu age-nya ini. Ya, kayak object oriented ya teman-teman kalau belajar di kuliah OOP ya. Nah, nilainya ini tentu kita dinamis tergantung dari ya dari database atau dari sini tadi ya. Atau kita bisa eh ya ya tadi ngambil data dari dictionary ini tadi ya, dari dictionary ini. Berarti kalau kita mau ngambil Doni berarti data key-nya adalah name ya, data key-nya adalah name. Jadi bukan kita masukkan string ya. Atau kalau kita masukkan seperti ini ya boleh aja ya. Dan ini boleh, tapi ya biar sama semua, semuanya data dari sini gitu ya. Data indeksnya adalah name ya, ya. Bukan indeks ya, key-nya ini kan dictionary ya, pelajaran Python dasar ya. Kemudian kita juga punya age ya, person.age sama dengan data age. Oke, kita sudah nih. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, hmm, ya kita bisa langsung return gini ya, return person.name seperti ini. Nanti dia akan keluar Dani. Tapi yang kita ingin lakukan nggak seperti ini, tapi kita coba dulu ya. Hmm, protobuf, enter. Oke, kenapa salah? Oh, oke, saya salah kodenya. Person. Oke, flash.
Hmm, sebentar. Plot person protobuf apa perlu dikasih metode get gitu ya. Person data age return person person dot name kasih metode ya metode get. Oke, kita coba dulu share. Kita coba lagi. Oke, ini sudah bisa ya. Tadi karena ternyata flashnya udah mati, ya, keputus koneksinya. Kemudian metodenya ada yang salah gitu. Sebenarnya tanpa kita memberi ini juga nggak ada masalah ya, karena memang default dia akan get. Cuma tadi dia errornya seperti ini karena nggak ada S-nya. Kemudian ya, jadi kalau kita jalankan dia akan menampilkan datanya ini. Tapi kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin dia apa ya namanya ya? Tadi ya serialize to ini ya tadi ya, to string ya. Kalau teman-teman masih ingat tadi di ininya eh ya ini ya. Jadi kita perlu ini ya. Jadiin dia biner ya, representasi biner dengan string gitu ya. Yang mana nanti yang ini kita pakai gitu ya, person dot serialize to string tadi. Kemudian tipenya tadi menggunakan protobuffer tadi, hampir sama seperti XML ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Hmm, oke, jadi rate-nya nggak ini. Jadi rate-nya adalah eh, sama seperti atas ini ya. Oke, rate-nya adalah kita panggil respon di sini, kemudian dari hmm, person dot se person dot serialize to string benar nggak tulisannya seperti ini serialize to string kemudian koma ini type-nya adalah application X protobuf. Oke, ini nih kita coba. Ya, jadi kita coba kalau kita jalankan. Oke, kalau kita refresh di sini, kita enter. Oke, dia akan download. Ya, download ya. Yang mana download ini itu, oke, saya akan lihatkan ya. Hmm, hasilnya adalah ya bentuk ini ya, untuk biner gitu ya, hexa gitu ya. Nah, ini ya nggak bisa dibaca. Oke, ya seperti itu ya. Jadi dia nggak bisa dibaca. Ini apa maksudnya? Ada karakter-karakter khusus gitu ya. Eh, ya kita nggak bisa baca tadi gitu ya, karena sudah dalam bentuk ini gitu ya. Eh, bukan raw text lagi seperti JSON atau XML. Jadi eh, transfer datanya akan lebih cepat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini tiga, tentu ada yang lain-lain ya. Ada namanya Afro, dan sebagainya ya. Tapi mungkin yang paling terkenal tadi JSON, tapi di mana sebenarnya bukan cuma JSON saja. Saat kita ngomong pertukaran data menggunakan API, kita juga bisa pakai XML, bisa pakai protobuf. Kalau memang ada kebutuhan yang harus cepat dan sebagainya, ya kita bisa pakai protobuf ini gitu. Ya, saat kita yang ribet mungkin yang tadi aja gitu, kita bikin struktur data sendiri, di-compile dan sebagainya. Ya, tapi kalau memang datanya itu akan banyak dikonsum dan sebagainya dan ingin lebih cepat ya pendekatan itu dengan ini ya dengan protobuf seharusnya akan lebih cepat lagi. Ya, tapi
Untuk kedepannya mungkin kita tidak akan pakai XML sama Photograph ya, lebih ke pakai JSON aja sehingga mudah dipahami, mudah dibaca karena eh, ya load kita nggak sangat tinggi, sangat perlu cepat dan sebagainya. Ya, itu mungkin perbedaan yang kecil sekali gitu. Karena melihat datanya juga kecil gitu ya, karena ini cuma sekedar latihan. Itu saja, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih semuanya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.